Hai podcast, sorry, gak usah dikat, nanti Kak Agas edit aja ya. Maaf ya Kak Grace kalau nonton sampai sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, hai sobat Basa-Basi Immanuel. Kembali lagi bersama kita di podcast Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, nah hari ini nih kebetulan podcast kita lagi sepi nih Pak. Bukan sepi penontonnya ya, tapi yang ada di frame nih lagi sepi. Cuma ada berdua. Biasanya satu rombongan ya. Iya, kita kemarin podcast terakhir kan berlima ya. Oh iya betul. Berlima, rame. Sekarang kita lagi berdua. Ya. Biasa, sama seperti tahun lalu ya, berdua juga. Oh gitu ya? Iya, tahun lalu. Wah Karen ingatnya, luar biasa. Ingat, soalnya tadi barusan ngobrol sama ibu. Dapat bocoran. Dapat bocoran. Nah, ya hari ini saya akan jadi host di podcast kali ini. Dan bersama narasumber saya. Pendeta Abraham Ruben Persang, siapa tahu ada viewers yang baru kan? Baru ya. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Mungkin bukan bergereja di Immanuel, tapi mungkin kenalan lah ya kali ya, jadi belum kenal. Nah, jadi Sobat Basa-Basi Immanuel, kali ini kita akan membahas tentang ambisi. Nah, mungkin yang akan kita bahas itu Pak, lebih kayak apa sih itu ambisi, dan orang Kristen tuh boleh gak sih punya ambisi? Wow, keren juga tuh ya. Gak boleh ya? Nah, pasti penasaran, atau mungkin kayak masa sih nggak boleh? Karena kita mungkin ada beberapa orang emang yang hidupnya punya ambisi banget gitu kan Pak. Mungkin ada juga yang enggak, kayaknya hidup nggak perlu punya ambisi banget deh, biasa-biasa aja deh. Nah, itu akan kita bahas nanti lebih dalamnya, lebih detailnya. Terus kenapa juga kita bahas ambisi Pak di topik kali ini? Mungkin karena mengingat di sebentar lagi gitu ya, kita akan dekat. Nggak sampai 30 hari lagi ya? Nggak sampai 30 hari lagi. Ya. Kebetulan selalu diingetin karena di depan kan ada itu ya. Ada video trennya ya. Dekat masa pemilu gitu, masa pemilihan. Betul, nah, betul. Mungkin agak dekat hubungannya dengan ambisi. Maksudnya banyak orang yang berambisi gitu ya? Banyak berambisi yang khususnya punya kepentingan ya. Ups. Perit-perit ya. Ya, nah kurang lebih kayak gitu nih Sobat Podcast. Jadi seru nih malam ini. Jadi seru ya Pak, walaupun cuma berdua. Nah, Sobat Basa-Basi Immanuel, kita akan lanjutkan bahasan ini lebih dalam di segmen selanjutnya. Karena itu stay tune, jangan kemana-mana, tetap di podcast Basa-Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Hai, kembali lagi di podcast Basa-Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, tadi kita udah bahas nih yang mau kita obrolin di podcast kali ini tuh Pak, tentang ambisi. Nah mungkin Sobat Basa-Basi Immanuel tuh sering banget denger, nih orang anaknya ambis banget nih. Dan pasti yang aku tangkep gitu, sinyalnya adalah pasti selalu negatif gitu Pak. Nah mungkin sebelum ke situ kita kulik lagi kali ya Pak, ya, tentang betul. ambisi dan si anak ambis itu. Ambis. Sebenarnya ambis itu dari kata ambisius kan ya Pak ya? Betul ya, benar. Bukan karena ambisi. Jadi yang saya tahu tuh ambisi lebih ke kata bendanya nggak sih Pak? Dan ambisi itu lebih ke sifat seseorang gitu ya. Jadi jangan salah ya Sobat Immanuel. Tapi Pak nih bahas lagi tentang si anak yang ambis ini, yang selalu dapat konotasi negatif gitu ya. Karena biasanya tuh saya punya teman gitu Pak, anaknya tuh emang ambis banget, kayak datang selalu pagi dan dia pasti selalu ngambil tempat duduk paling depan. Terus biasanya kan kalau anak-anak, ini waktu saya SMA gitu ya Pak, SMA itu pasti karena udah belajar padat banget, pasti ada di jam-jam tertentu walaupun guru udah ngajar,
tetap masih pengen ngobrol gitu kan sama teman sebangkunya, sama teman sebelahnya. Nah kalau dia nih Pak, pasti nggak mau diganggu. Kayak, aduh apa sih, tunggu dulu deh, jangan ganggu gue gitu. Sampai orang-orang tuh ngenilai dia kayak, apaan sih kok lo gitu banget, biasa aja dong gitu. Sampai dikira negatif gitu pokoknya. Kayak, ih sombong banget sih nggak mau diajak ngobrol. Kayak gitu Pak. Nah, tapi kalau menurut Bapak tuh gimana sih Pak tentang ambisi dan ambisius ini? Kita tuh boleh nggak sih punya ambisi atau jadi ambisius nih kayak si teman saya tadi? Kayaknya kita punya model teman yang sama. Sama ya? Aduh, tapi mungkin bukan orang yang sama ya Pak? Bukan orang yang sama. Karena kita beda zaman ya. Beda zaman. Jadi saya kan waktu SMA itu kan jurusan A1. A1 apa tuh Pak? A1 itu fisik, matematika. Nah, ada teman saya, dia itu tadi tempat duduknya udah jelas, nggak ke belakang-belakang, pokoknya di depan gitu. Sama persis tuh. Terus kalau udah kelas mulai, selalu ininya soal itu dia harus dia yang pecahkan gitu. Istirahat pun dia ngomong tentang soal itu gitu. Kita kan lah istirahat gitu kan, harusnya kan kita teriak-teriak ya atau apa, dia enggak. Wah pokoknya kita kadang-kadang panggil dia juga profesor gitu ya. Karena apa gitu. Begitupun ketika menjelang kelulusan gitu. Kan udah ngomongin tentang perguruan tinggi. Wah dia firm banget, saya di sini gitu. Ya akhirnya ternyata tidak sesuai gitu. Kita support dia sih gitu, support dia. Malah teman-teman yang kelihatannya nyantai gitu, malah dapat gitu. Dia sempat shock juga gitu. Sama lagi Pak, persis lagi nasibnya sama teman saya. Saya ya termasuk nyantai-nyantai dapat gitu, tapi kan ternyata saya ambil di sekolah teologi. Sampai dia antara shock dengan marah juga gitu. Kayaknya apa yang dia lakukan menjadi sia-sia gitu. Iya. Tapi kita support dia gitu, support dia dalam artian ya udah gitu loh, ini jadi pelajaran gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kita manusia, Tuhan ciptakan, terus Tuhan perlengkapi kita dengan kemampuan intelektual, kemudian emosional, kemudian kemampuan juga untuk melihat dan memaknai hidup ini gitu. Nah dari situ kemudian akhirnya muncullah yang namanya harapan, tujuan. Nah bagaimana membahasakan harapan dan tujuan serta caranya itu yang kadang-kadang sering orang kalau melihatnya orang ini terlalu berlebihan dibilang ambisi gitu. Padahal sebenarnya harusnya setiap orang punya ambisi. Harus ya Pak? Harus gitu. Dalam artian Oke, sekarang udah kuliah, selesai kuliah apa gitu. Kalau udah kerja apa gitu. Itu tidak salah gitu. Nah, yang kurang tepat adalah ketika itu menjadi satu-satunya orientasi. Sehingga itu yang tadi kayak pengalaman kita di SMA itu gitu, bahwa yang lain dianggap sepi gitu. Pokoknya yang benar adalah saya dan tujuan saya yang benar, yang lain enggak. Dan akhirnya itu tadi, saya juga ketika Karin bilang sombong, di sini juga langsung muncul orang gitu sombong gitu. Nah, cenderung dia merasa paling benar, dia merasa paling sempurna, kemudian ya dia merasa bahwa yang dia aspek itu udah yang paling hebat gitu. Dan kemudian ya dia berusaha dengan caranya. Itu yang kemudian kita sebut dengan ambisius gitu. Jadi orang-orang anak-anak ambis itu kepleset sedikit ambisius. Kepleset sedikit ya Pak. Gitu. Gara-gara salah karena tujuannya cuma fokus di satu orientasi tadi. Nah cuma tadi kan Bapak sempat mention nih tentang punya ambisi itu sebenarnya nggak salah. Nah cuma tuh Pak yang kita berkaca lagi nih ke zaman masa kita SMA gitu Pak. Kan ada orang yang emang
ambis banget nih yang duduknya selalu paling depan, tapi ada juga orang yang prinsip hidupnya tuh lebih kayak ya udah deh go with the flow aja gitu loh Pak, kayak ngapain sih harus punya ambisi, toh semuanya udah Tuhan atur misalnya gitu, atau kayak ya udahlah nggak usah kerja susah-susah, nggak perlu kerja sampai repot gitu, kan toh Tuhan juga provide. Nah ini kan kayak ada dua prinsip kutub, hidup, ya? dua kutub yang berbeda gitu loh Pak. Kadang orang yang hidupnya nggak terlalu punya ambisi tuh lebih kayak ngeliat orang yang punya ambisi gitu, kayak lo ngapain sih terlalu kerja keras misalnya gitu, atau terlalu semangat atau terlalu heboh gitu sama satu tujuan hidup lo, kan toh ujung-ujungnya kesempatan gak selalu ada, atau misalnya kayak ya udahlah kan udah ada jalannya masing-masing. Nah tapi kalau menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Jadi kita kembali ke pernyataannya Karin di awal tadi. Kalau saya dan Karin sebut ambisi, di sini langsung negatif gitu. Benar. Ya kan? Nah, cara memahami dan memaknai kata ambisi itu kita sudah terlanjur memasukkan di dalam penilaian bahwa itu negatif. Gitu. Sehingga kalau orang kelihatannya agak lain atau gimana, ambisi itu orang gitu. Ambis banget gitu kan. Padahal kan sebenarnya kalau seperti tadi Karin bilang ya, bahwa ambisi itu sebenarnya ya setiap orang punya, dan yang gak ada yang salah. Tadi saya sampaikan itu yang salah. Yang salahnya adalah ketika dia kemudian overlapping, kemudian sombong, lalu dalam tanda petik berbagai cara dia pakai, lalu kemudian menganggap yang lain tidak perlu dan seterusnya. Nah itu yang namanya ambisius gitu. Tapi setiap orang punya cara untuk misalnya, oke, gue selesaiin kuliah, yang penting gue lulus gitu. Sebenarnya dia udah punya ambisi. Lulus yang penting. Gitu. Cuman kan kalau dibandingin dengan orang yang punya ekspektasinya lebih tinggi, dia akan bilang itu orang ambisi. Padahal dia sebenarnya juga udah punya ambisi. Yang penting lulus. Ekspektasinya aja di sini gitu ya Pak. Nah, jadi yang kita harus usahakan adalah, pertama kita harus terus berusaha keluar dari penjara bahwa kalau sebut ambisi itu negatif. Itu dulu nih mesti clearkan dulu gitu. Karena kalau itu nggak clear, akhirnya segala sesuatu yang berbau ambisi kita akan bilang negatif. Padahal kalau kita mau cermati, setiap orang punya ambisi dengan kadarnya masing-masing. Gitu. Berarti kita nggak boleh ngejudge ekspektasinya. Betul. Nah, dia punya ciri-ciri yang memang dalam tanda petik menjadi catatan kita adalah ketika orang itu dalam mewujudkan ambisinya, dia memakai cara-cara yang tidak tepat. Norma-norma yang ada dia benturkan. Menghalalkan segala cara gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Nah, soal apa yang tadi Karin bilang go with the flow begitu ya. Sebenarnya dia juga punya ambisi gitu. Ya udah jalanin aja hidup dengan apa adanya, nanti mengalir kemana gitu. Dia juga sudah memilih sebenarnya. Cuma pilihannya emang tidak seheboh yang Betul. Jadi memang itu tadi ya, kalau kita udah keluar dari penjara, menempatkan ambisi itu secara bebas nilai, maka kita akan lihat setiap orang punya ambisi, cuman kadarnya beda-beda. Nah, kalau orang yang kadarnya sudah berkelebihan sampai pokoknya itu satu-satunya mutlak, nah itu yang bahaya gitu. Itu yang orang sebut sebagai ambisius. Gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh itu yang nggak boleh itu adalah jangan sampai kita jadi terlalu ambisius untuk mengejar satu tujuan tadi. Nah, tadi menarik tuh yang Karin bilang, udah kita jalanin aja, let it flow lah. Toh Allah juga provide everything gitu kan. Nah, sebenarnya ketika bilang Allah provide apa aja,
itu kan pembenaran aja sebenarnya. Orang Jakarta bilang ngeles gitu kan, cari alasan. Nah, tapi kita harus kembali melihat bahwa pernah nggak terpikir misalnya Karin itu diciptakan bukan jadi manusia. Kalau jadi anjing gitu misalnya. Misalnya pilih. Iya. Kalau misalnya bukan jadi manusia, kalian pilih jadi apa? Biasanya kan suka ada pertanyaan tuh ya Pak. Kalau if you were a dog, apa yang akan kamu lakukan? Aduh, saya nggak pernah lagi kepikiran Pak. maksud saya dengan pertanyaan itu, ya kita akhirnya tahu bahwa oh iya ya, saya jadi manusia itu ternyata punya nilai. Punya tujuan juga. Gitu. Nah itu yang saya mau katakan bahwa kita harus keluar nih dari penjara, memenjarakan ambisi itu sebagai sesuatu negatif. Bahwa setiap orang, saya, Karin dan juga para ini sobat Basa-Basi Manuel, masing-masing kita punya nilai diri dan punya cara untuk menyalurkan tujuan tadi. Ya. Oke. Berarti satu yang saya nilai itu, soalnya saya tadinya tuh Pak nggak menilai salah satu kubu ini tuh salah, cuma lebih kayak ya udahlah emang mungkin hidup mereka gitu. Cuma mungkin ya emang benar kali ya dengan kata-kata God provides everything tuh emang pembenaran. Jadi Sobat Immanuel, kalau misalnya memang hidupnya masih let it flow aja, mungkin boleh dipikir-pikir kali ya, refleksi kali ya. Karena tadi Tuhan menciptakan kita tuh dengan satu tujuan gitu. Jangan sampai hidup kita jadi nggak bermakna gitu kali ya Pak ya. Kita kan kadang-kadang suka begini Kak Karin. Misalnya kita naik angkutan umum gitu ya, atau kita naik kendaraan pribadi, kita lihat pemulung, pengamen atau gimana, kita tuh lihat mereka aja bisa hidup kok. Iya sih Pak. Tapi kalau saya misalnya ajak Karin dan juga sobat Basa-Basi Manuel, coba kalau kita ditempatkan pada posisi itu, pasti dia juga berusaha tiap hari untuk bisa menaikkan derajatnya. Atau minimal hari ini gue harus dapat makan. Itu ambisi. Iya Pak ya. Nah cuman kan kalau kita kan lihatnya kan cuma sepintas. Aman-aman aja tuh dia hidup, padahal nggak aman. Iya, lebih di pinggir jurang gitu kali ya. Karena kita tiap hari kan nggak mikir ya mau mikirnya justru besok makan apa ya, tinggal beli gitu. Betul. Benar. Nah, tadi kita kan udah bahas tentang dua kubu ini nih Pak, dan kita udah beberapa kali mention tentang si ambisi ini yang konotasinya negatif. Yeah. Yang justru harusnya yang negatif itu si ambisiusnya, si sikapnya itu. Nah, Pak, dalam rangka nih mengeluarkan diri dari penjara, kalau ambisi itu adalah negatif, gimana sih Pak kita tuh bisa punya ambisi yang positif gitu, sehingga tadi nggak sampai jadi ambisius, tapi ambisi yang benar-benar emang positif buat kita dan dampaknya pun juga positif buat kita gitu Pak. Ya, seperti tadi pertanyaan saya, pernah nggak terpikir misalnya saya diciptakan bukan jadi manusia gitu ya? Ya saya nggak berani mikirin. Nggak berani gitu kan? Nggak berani dan nggak kepikiran sih pertama. Nggak kepikiran juga ya, gitu ya. Udah lahir jadi orang ya, gitu. Nah karena itu yang pertama kali adalah kita kenali diri kita. Saya ini manusia loh gitu. Nah sebagai manusia apa sih lebihnya kita gitu? Oh lebihnya saya ya punya kemampuan intelektual, punya ruang spiritual dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya juga bisa merencanakan masa depan. Nah dengan begitu kita kenal, akhirnya kita tahu siapa kita. Nah kalau kita tahu siapa kita, kan berarti kita akan lihat pembandingnya gitu. Pembandingnya misalnya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, tumbuhan kah atau hewan kah gitu. Nah dari situ kita akan mulai keluar. Dalam artian bahwa kalau kita udah kenal dan kita mulai keluar, kita akan menata diri kita. Gitu. Yang jadi soal kan begini. Yang jadi soal seringkali banyak orang itu dia
terhisap di dalam pusaran tren. Nggak apa-apa kok. Nggak punya ambisi ya. Nggak apa, aman-aman aja gitu. Nah akhirnya kan seolah-olah jadi ya udah gitu. Tanpa sadar akhirnya masuk dalam penjara itu. Jadi lingkungan tuh juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Kan ada ungkapan yang mengatakan begini, syukur lu keluar dari kampung lu. Syukur lu. Iya kan? Bener, iya kan? Pak. Syukur lu merantau gitu. Bener. Saya waktu masuk STT, senior saya waktu ospek tuh, kamu orang mana? Keturunan Sangir. Biasanya Sangir tuh pemabok. Kok ini? Udah selalu ini ya, stereotype gitu ya? Stereotype gitu. Tapi sisi yang lain yang mau saya bilang bahwa bagaimana kita keluar itu memang ada banyak faktor. Bagaimana kita kenal diri kita, kemudian kenal lingkungan ya kita mulai dari keluarga gitu. Kadang-kadang kan ada juga keluarga yang memang ganti generasi yang memang ternyata ya nggak memilih untuk ya udah jalanin aja gitu. Atau ada yang memang punya apa ya daya juang yang tinggi gitu. Setiap anaknya atau apa ya ditanamkan gitu. Pokoknya kalau kau kesini kau begini. Nah, itu juga pengaruh. Nah ketika lingkungan terdekat sudah begitu, ada lingkungan yang ke berikutnya, lingkungan teman dan lain sebagainya. Lebih luas gitu. Iya. Tapi menariknya itu ini sih Pak. Tadi ya gara-gara Bapak bilang syukur lo keluar dari kampung lo gitu. Cuma kan ada mungkin anak-anak gitu ya yang masih remaja, yang masih di bawah orang tuanya, itu kadang orang tuanya terlalu ambisius tadi Pak. Betul. Sehingga anak-anaknya ini malah jadinya terpaksa gitu kali ya Pak. Disuruh ikut les ini, ikut les itu. Nah itu tuh gimana sih mungkin dari perspektif orang tua kali ya Pak? Atau Bapak mungkin pernah gitu punya ambisi yang memaksakan anaknya? Sebelum jawab yang terakhir ini, saya mau cerita misalnya ada anggota jemaat gitu ya, anaknya sakit-sakit gitu kan. Orang bilang, wah dia sakit tuh, dia memang tubuhnya lemah atau apa gitu. Tapi ketika kita buka ruang percakapan, kemudian dia juga sudah mulai trust gitu ya, ada dia cerita bahwa sebenarnya fisiknya oke. Yang membuat dia sakit apa? Setiap kali orang tuanya ngomong, pasti selalu dibilang ini, kamu harus begini, keluargamu tuh begini, nggak boleh nggak begini gitu. Nah sementara dia punya passion yang lain. Ada satu keluarga misalnya bapaknya itu memang passionnya di bidang hukum. Wah gelarnya tuh ada 5. Banyak banget sampai panjang. Panjang. Terus dia bilang anaknya 2 laki-laki. Ke yang sulung dia bilang gini, kamu harus masuk ke kampus di mana papa di situ. Dipaksa. Ya bersyukur anaknya punya kemampuan bagus gitu, masuk di situ. Terus sampai masuk di situ dia bilang kamu harus ambil fakultas hukum. Diambil. Dan kemudian dia selesai. Tapi ayahnya meninggal dunia, ya sedih juga dengan ceritanya gitu ya. Terus yang akhirnya yang datang wisuda adalah mamanya. Ketika wisuda mamanya cerita begini, si anak itu dia kasih itu ijazahnya, dia kasih itu dia punya apa namanya kayak semacam medalinya gitu, dia lulus terbaik dia kasih, terus dia bilang sudah ya mak, aku sudah penuhi harapan bapak, sekarang aku mau jalani pilihanku. Dia jadi komentator bola, kan? Beda banget ya. Iya. Nah dari cerita ini kan syukurnya si anak ini kooperatif dan mau jalanin. Tapi kan sedikit yang model begitu. Iya Pak. Ada banyak justru yang dia tertekan bisa bawa ke psikis. Atau misalnya dia berontak, dia lari dari rumah gitu. Benar. Dan berontaknya seremnya sih kalau sampai yang bahaya gitu kali ya Pak. Betul. Nah, jadi pertanyaan kali ini penting. Jadi di podcast ini juga terkait dengan ambisi, lingkungan khususnya orang tua ya harus juga untuk mengenal anaknya dengan baik. Ya, pertanyaan Karin terakhir tadi itu, kalau kami boleh berbagi, saya dengan istri,
Memang saya dengan Ibu Pendeta nggak bilang begini, kalian harus jadi pendeta, enggak. Harus jadi pendeta. Cuman waktu itu pernah sekian Ribu tahun yang lalu gitu, sempat nanya gini, Kasdo sama Hector, apa sih cita-cita kalian? Tapi dibalik pertanyaan itu, ada nggak sih mau jadi pendeta gitu? Berharap ya Pak, sedikit. Dan kemudian si Kasdo bilang, aku mau jadi apa gitu, dia bilang. Lebih kaget lagi, waktu Kasdo masih kecil gitu, dia bilang gini, aku mau jadi tukang ojek katanya. Kata Kasdo. Oke. Hector belum ada nih. Oh, belum ada. Wah, kita kaget kan. Kenapa mau jadi tukang ojek? Kenapa jadi tukang ojek? Bapak mamanya sama-sama sarjana teologi, sama-sama pendeta, ini tukang ojek. Tapi jawabannya itu mencengangkan. Oh, apa tuh Pak? Dia bilang begini, kan kita tanya, kenapa Kasdo mau jadi tukang ojek? Karena tukang ojek itu pertama dapat duit, terus yang kedua nganterin orang. Berkatnya 2 kali katanya. Baik banget, masih polos ya? Masih polos. Oh iya ya, kita jadi belajar, oh iya ya. Artinya ya dia bukakan gitu. Kita punya ambisi misalnya, walaupun tersembunyi, malu-malu diungkapkan gitu ya. Kalau bisa kamu jadi pendeta gitu. Dengan konsep bahwa ya pendeta itu kan nanti pelayan Tuhan, jadi apa? Ternyata dia bicara jadi pelayan dalam bentuk yang lain. Gitu. Nah, di sini orang tua harus perlu terbuka gitu. Nah, waktu Hector ada, kita tanya, jadi kalian cita-cita apa? Si Kasdo udah nggak jadi tukang ojek lagi, lain lagi gitu. Tapi ya waktu itu si Hector bilang gini, aku mau jadi gamer gitu. Waduh, cilaka lagi nih. Kok jadi gamer gitu? Tapi dia bilang, Pak jangan salah, kan gamer itu juga nanti bisa ada uangnya. Nanti bisa bantu papa mama katanya. Oh iya ya, gitu ya. Nah kadang-kadang kan itu tadi, kalau ambisi itu kemudian dibuat menjadi sangat privat, sangat untuk dirinya sendiri, melihat orang punya ambisi, dianggap nggak ada. Yang lain salah gitu. Salah. Nah, ini kecenderungan bisa dibilang simptomnya orang tua kan kayak gitu. Karena pengennya kan mungkin bawaannya pengen yang terbaik gitu ya Pak ya. Tapi terbaiknya kan sesuai seperti kami gitu. Padahal kan anak itu dengan generasinya, dengan waktunya kan beda-beda gitu. Dulu harus lulus sekolah, harus gini. Sekarang kan beda gitu. Dengan kurikulum merdeka, dengan apa kan orang dibukakan gitu. Nah, orang tua dia harus mau untuk terbuka dengan ide-ide baru, dengan istilahnya mesti belajar sama generasi yang terus update kali ya Pak ya. Jadi sahabat buat anak gitu. Ketika anak bilang, kayaknya aku berhenti sekolah deh gitu. Jangan langsung panik gitu. Kamu dibikin malu, jangan. Tapi dengar. Nah, kelemahan kita kan orang modern itu kan hanya mau dengar apa yang didengar. Tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh orang yang bicara. Termasuk orang tua ke anak gitu. Papa udah tahu kok gitu. Padahal kan si anak belum ngomong apa-apa. Gitu. Akhirnya si anak itu dipaksa. Nah, ya kasihan. Kalau kita tadi bicara di awal bahwa kalau kita kenal diri kita manusia, Tuhan ciptakan dengan tujuan, maka kita harus hargai juga si anak gitu. Benar-benar harus belajar open minded ya Pak ya. Jadi para orang tua, Sobat Immanuel yang mendengarkan, semoga bisa open minded seperti Bapak dan Ibu. Kebetulan Ibu ada di belakang layar. Atau kalau orang tua yang belum dengar, kasih tahu linknya ini supaya orang tuanya gitu. Benar, ya bisa aja Bapak promosi. Iya, semoga open minded dan mau terbuka untuk mengenal anaknya ya Pak. Karena kadang orang tua mungkin suka sok tahu gitu kali ya sama, gue udah kenal kok sama anaknya, kan gue yang ngerawat atau gue yang ngurus. Padahal banyak faktor lain kayak teman-temannya atau lingkungan, atau sekarang kan dunia tuh udah jauh banget. Udah di sini gitu, udah gampang. Kita nggak tahu, mungkin di saat lagi nggak di bawah pengawasan orang tua, banyak hal yang dicari tahu gitu. Nah, yang saya mau bilang Karin, nyambung ke open minded itu harusnya mengikuti open heart juga. Benar sih. Anak cerita gini, iya oke, ngerti.
Tapi di sini masih tertutup. Apa sih ini anak kita ngomong apa sih ini gitu. Padahal udah jelasin ngerti kan. Iya. Jadi open minded itu harus diikuti kan open heart juga. Harus lapang dada gitu ya. Terus lowong kalau. Iya. Kalau dia cuma open minded ngerti tapi sih nggak terima, nggak bisa lah ngomong di kamar gitu. Bapak ngomong nggak bisa lah, itu kan bikin malu. Nah itu kan kan gitu. Bener-bener kan yang malu bapaknya. Sorry. Ya kayak gitu. Jadi harus open minded dan open heart gitu. Dan semuanya harusnya bisa didiskusikan lah ya. Nah, saya mau bilang gini, seringkali kan kita nggak sabar. Iya sih, benar. Seringkali kita tidak punya waktu buat orang-orang yang kita sayang dan menyayangi kita gitu. Akhirnya apa? Akhirnya itu terjadi, komunikasinya nggak dialogis gitu. Komunikasinya cuman oke, dialogis tapi tidak sehat. Oke, dengar tapi berikutnya kamu harus begini ya gitu. Hanya sekedar didengar. Nggak ditanggepin gitu ya. Gitu. Nggak ada responnya. Oke, nah mungkin juga abis yang dengar podcast basa-basi Immanuel, Sobat Immanuel yang tadi dengar cita-citanya Kasdo ya, jangan diredekin ya, tolong ya. Jangan diredekin karena itu waktu kecil masih polos. Kan tujuannya baik waktu itu. Kan sekarang juga udah berubah juga kata Bapak. Sudah sarjana. Puji Tuhan. Oke. Nah, mungkin tadi tuh kalau case-nya tuh dari orang tuanya gitu Pak, yang harus solusinya ya berarti sebagai orang tua harus open minded, open heart dan mau mengenal anaknya gitu. Nah, kalau dari sekarang tuh dari sisi anaknya gitu Pak. Misal anaknya yang keras gitu, keras sama tujuannya dia. Kadang kan ada juga orang tua yang lemah gitu loh sama anaknya. Jadi anaknya mau apa ya udah diikutin. Nah, itu gimana sih Pak sebagai anak nih, sebagai kita yang punya ambisi yang terlalu besar sampai ya tadi nggak dengerin kata orang tua atau mungkin terlalu kekeh gitu sama pilihannya dia. Sebagai kita nih yang punya ambisi itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin sebagai refleksi diri gitu? Saya kasih contoh. Ada di Alkitab itu kan anaknya Salomon namanya Rehabeam. Rehabeam itu kan ketika dia mau naik tahta, terus rakyat kan datang di bawah pimpinan Yerobeam. Yerobeam bilang begini, boleh dong kalau kamu jadi raja, pajak itu dikurangin gitu. Si Rehabeam ini bagus, dia nanya sama penasehat yang senior dan sama penasehat yang muda gitu. Penasehat yang lanjut usia bilang begini, kalau kamu dengar kata rakyat, maka kamu akan di hatinya mereka gitu. Nah, ketika dengar pendapat yang lebih muda begini, jangan dikasih hati. Kamu nanti akan diinjak-injak. Kamu malah harus bilang, kekuasaan bapakku itu enggak lebih dari kelingkingku katanya. Apa tuh Pak artinya? Artinya si penasehat muda mau bilang gini, kita ini lebih muda, kita ini lebih kuat, kita ini lebih pintar, kita lebih ini gitu. Nah, ya sedih juga bahwa ternyata Rehabeam karena dia juga muda gitu ya, dia ikutin yang penasehat muda. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah memang mereka kuat, mereka muda, tapi mereka kan belum punya pengalaman. Akhirnya rakyat yang ada 10 suku itu meninggalkan dia. Sisa tinggal 2 suku. Nah, maksud saya benar bahwa generasi muda ya seusia Hector, di bawahnya lagi, lebih muda lagi udah pegang gadget. Iya. Saya pegang gadget pertama kali, saya masih ingat tuh bentuknya udah kayak pisang gitu kan. Harganya mahal banget, layarnya kecil. Kartunya aja harganya 2 jutaan waktu itu gitu kan, untuk SIM cardnya gitu. Tapi bangganya minta ampun gitu. Nah sekarang dengan gadget itu anak kecil udah pegang. Artinya apa? Kan jauh sekali tuh lompatannya kan. Bahwa generasi muda itu dibandingkan dengan orang tua dari segi pengetahuan tuh anak-anak tuh udah lebih jauh gitu. Tapi hidup ini kan bukan soal pengetahuan saja. Hidup ini kan bukan soal ilmu saja. Ada ilmu kehidupan
yang tidak dapat di sekolah, tidak dapat di teknologi gitu. Kita kan sekarang lagi bergumul dengan AI gitu kan, teknologi AI. Salah satu yang menjadi pergumulan adalah soal moralitas gitu. Nah itu kan diskusi yang panjang gitu kan. Sempurna ketika misalnya AI itu cara mendidik anak, cara ini sempurna. Tapi apakah di situ ada nilai moral di dalamnya gitu. Nah, jadi sebagai anak, saya masih ingat tuh waktu saya sebagai anak ya, setiap anak dengan orang tua kan pasti ada gap. Orang tua sudah hidup sekian puluh tahun, kita baru jadi anak. Saya masih ingat pada masa saya sebagai anak, saya suka protes sama orang tua, tapi yang paling saya rasa adalah ketika ayah saya Tuhan muliakan, kemudian ibu saya Tuhan muliakan, saya rasa kehilangan sekali dalam artian gini, ketika lihat teman-teman masih punya orang tua gitu ya, ketika lulusan wisuda, orang tuanya datang, terus orang tuanya apa, saya terakhir ingat itu orang tua saya, ayah saya itu ketika dia ambil rapot saya waktu SMP. Waduh, itu beliau datang, biar sesibuk apapun dia datang, masuk ke kelas saya, terus nggak banyak ngomong, cuman bawa raport saya itu, terus dia senyum, udah jalan. Nah waktu SMA sudah nggak lagi, karena ketika saya lulus SMP, masuk SMA, ayah saya meninggal. Nah ibu saya kesakitan, terus SMA saya ya akhirnya urus diri sendiri gitu. Ya maksud saya, memang kita sebagai anak itu merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih ini, tapi ada bagian yang kita tidak punya dan orang tua tuh punya gitu. Memang ada istilah mengatakan begini, bunga kalau sudah jauh itu baru kecium wanginya gitu. Nah saya selalu bilang sama istri kan, bukan kebetulan ibu pendeta juga papa mamanya kan sudah nggak ada gitu kan, jadi kami kaum duafa nih. Sama-sama yatim piatu. Nah, terus kami terapkan, kami bilang sama Kasdo dan Hector, kalian harus ingat bahwa papa dan mama nggak selamanya gitu. Tapi ketika kami ngomong gitu, mereka protes, mereka bilang jangan ngomong begitu gitu. Tujuan kami mau berbagi pengalaman, nggak enak loh kehilangan orang tua, kalian harus begini gitu. Tapi buat mereka nggak usah cerita itulah. Kami juga takut kalau misalnya Pak Mama lebih cepat dari yang kami duga gitu. Nah terus saya bilang, sama istri juga bilang, ya kalau gitu kalian baik-baiklah gitu. Oke, katanya. Hari itu besoknya udah lupa kemarin ngomong apa ya. Tapi itu tadi ya, bahwa proses dialog itu kan harus dibangun. Nggak bisa hari ini ngomong, besok jadi. Termasuk pun dengan anak-anak kepada orang tua. Anak-anak itu kan seringkali karena banyak maunya. Ini orang tua ini banyak pertimbangan gitu. Padahal ketika kita lihat dan coba ikutin, oh ternyata maksudnya begini gitu. Nah, memang yang harus dihindari adalah jangan sampai nggak seimbang antara waktu kita dengan teman-teman, dengan gadget segala macam, dengan orang tua. Semakin banyak waktu kita bukan dengan orang tua, kita akan semakin keras. Tapi ketika waktu kita boleh berbagi dengan orang tua, coba mengerti, ya orang tuanya pun harus dialogis juga ya. Seperti kami juga belajar gitu. Kalau orang tuanya nggak dialogis, nggak terbuka, nggak open minded tadi, ya anak juga akan kerja keras gitu. Memang harus dari dua sisi sih, gitu. Iya begitu Sobat Immanuel. Mungkin di segmen ini cukup panjang gitu ya Pak pembahasannya. Tapi mungkin kalau misalnya bisa dirangkum gitu dalam satu paragraf ya, paragraf juga panjang. Mungkin yang aku tangkap itu poinnya ada 3 gitu ya. Tadi yang pertama tentang ambisius ini, ya coba kita refleksi lagi kayak sebenarnya kita tuh manusia diciptakan untuk satu tujuan, dan tujuannya siapa nih? Ya kan, karena kita diciptakan oleh Tuhan, berarti ya harus mengikut dengan tujuannya Tuhan. Jadi kalau ada yang tujuannya masih tujuan sendiri, nah itu mungkin
boleh direfleksi lagi. Terus untuk yang poin kedua, tadi ya kita mungkin ngambil case-nya nih spesifik untuk orang tua dan anak gitu. Yeah. Nah, dari yang aku tangkep ini, mungkin semua orang punya tadi ambisi masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang lebih ekspektasinya tinggi, ada yang ekspektasinya rendah atau sebaliknya. Dari orang tua ke anak ke orang tua, yang aku tangkep adalah masing-masing gitu ya, mesti harus open minded, open heart, dan mungkin yang penting itu yang dialog tadi kali ya, dialog yang harus dibangun gitu, karena ya mungkin Bapak pengalaman sendiri gitu ya, komunikasi sama anak hari ini ngomong, besok udah beda gitu. Nah itu sih mungkin dari poin-poin yang aku tangkap gitu ya Pak ya. Dan itu Karin, yang dialog itu ya saya juga belajar, istri saya juga belajar gitu ya, walaupun kami pendeta tapi kami juga mau belajar. Ketika dialog itu dari sisi orang tua seperti kami, ya jangan bosan gitu loh. Iya. Ketika anak hari ini oke, besok berubah lagi. Ya oke, kita ingetin lagi gitu. Sambil sedikit ditambah gitu. Ingat loh kemarin kan udah ngomong begini gitu. Jadi jangan langsung percuma kemarin udah ini, sekarang ya jangan. Maksudnya gini loh. Ya kita harus jujur. Orang tua dengan pekerjaan dengan apa bisa sangat sabar. Dengan klien, dengan relasi, dengan apa. Masa dengan darah dagingnya sendiri nggak sabar. Kan gitu kan. Itu kan prinsip yang sangat-sangat sederhana. Dengan orang yang tidak punya hubungan darah dengan apa, yang dalam tanda petik mungkin kita dapat profit begitu, kita bisa sabar. Nah ini yang ada hubungan darah, kenapa kita nggak bisa sabar? Kalau dengan klien dengan apa kan, dia kenapa-kenapa kan kita nggak punya tanggung jawab. Betul. Tapi buat anak kita kan, kalau kenapa-kenapa kan kita punya tanggung jawab. Kan nggak bisa kita bilang, saya nggak peduli dengan anak saya, nggak bisa. Iya, gitu. Nah, jangan pernah bosan. Di sisi lain, anak juga jangan dalam tanda petik menyalahgunakan kesempatan. Seperti yang tadi saya cerita itu kan, bahwa ya nggak selamanya orang tua sama-sama gitu. Ada waktunya juga ya orang tua tidak bersama gitu. Jadi ketika ada waktu itu ya dijadikanlah sebuah proses gitu. Nah kalau dalam kaitan dengan pembahasan tentang ambisi itu, maka relasi orang tua dengan anak itu akan menjernihkan ambisi yang sebenarnya. Sehingga tidak terjebak dengan ambisi yang dipaksakan oleh orang tua, dan juga tidak terjebak dengan ambisi sendiri yang kemudian jadi ambisius. Jadi di situ mulainya sebenarnya. Begitu Sobat Emmanuel, sudah ditutup dengan sangat sempurna oleh Bapak. Nah selanjutnya ada apa lagi nih Sobat Emmanuel? Mungkin tadi kita udah bahas lama, tapi kita akan masuk ke segmen selanjutnya di mana saya pikir mereka masih berambisi juga. Masih berambisi. Untuk dengar podcast ini. Sampai menit terakhir ya. Itu kayak ambisi kita deh Pak. Ambisi kita? Oh bahaya juga nih. Ya selanjutnya ada apa? Di segmen selanjutnya, tadi kita udah sempat bahas tentang pemilu gitu ya, singgung-singgung sedikit tentang pemilu. Nah mungkin di segmen selanjutnya kita akan bahas itu sedikit kali ya Pak, biar nggak dikira terlalu pemilu banget nih. Atau warna hitam partai apa tuh ya? Warna hijau nih. Tolong jangan disalah artikan Sobat Emmanuel. Harus disclaimer dulu ya. Disclaimer iya. Non partai kita nih. Nanti ada running text di sini. Udah kayak ibadah. Oke, nah Sobat Immanuel stay tune, jangan kemana-mana. Tetap di podcast Basa-Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, kembali lagi di podcast Basa-Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, tadi mungkin udah cukup panjang ya Pak pembahasan kita, tapi semoga sesuai dengan ambisi tadi kita. Sobat Immanuel tetap masih menonton di segmen yang ketiga ini. Nah, sebelumnya tadi kita udah bahas, udah singgung dikit lah tentang pemilu. Cuma karena tadi Bapak sempat mention nih tentang rehabean ya. Nah, sebelum masuk ke pemilu nih yang lagi hangat, saya tuh penasaran sih Pak, di Alkitab tuh ada nggak sih ayat-ayat Alkitab atau kisah-kisah dari Alkitab yang sebenarnya tuh membahas tentang ambisi ini, atau mungkin menasehati kita supaya kita tuh nggak ambisius gitu? Iya,
ayatnya nanti Sobat Milenial langsung cari aja ya. Langsung cari, boleh. Saya cerita kisahnya ya. Betul, boleh. Jadi sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, ada Kain dan Habel. Ambisi yang kemudian menjadi ambisius itu juga bisa terjadi dalam lingkungan hidup ibadah. Jadi ya kita perlu hati-hati juga ya ketika beribadah. Peristiwa Kain dan Habel itu kan di situ dibilang kan dalam kitab Kejadian. Yang satu asapnya lurus, yang satu enggak. Iri ya abis itu. Nah, jadi kenapa? Apa soalnya kalau dia belok-belok gitu kan? Kalau dia tidak ambisius untuk mendapatkan pengakuan, kan santai aja gitu. Iya. Tapi karena ternyata kalau misalnya dikait-kaitkan berarti dia punya motivasi, ambisinya tidak tercapai. Dia merasa disaingi, dia merasa tertinggal, dia merasa tidak dihargai gitu. Padahal kan nggak jadi masalah sebenarnya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia berusaha untuk mengalahkan gitu. Jadi kehidupan ibadah pun kalau kita tidak lakukan dengan fokus yang jelas bahwa ini adalah ibadah saya kepada Tuhan, bukan untuk pemuliaan diri tapi pemuliaan Tuhan, itu juga bisa jadi jebakan. Jadi perlu hati-hati gitu. Jadi orang-orang ambisius pun ada dalam gereja. Cuma mungkin nggak kelihatan kali ya Pak, atau mungkin nggak ada di sini kali ya. Atau nggak diakui gitu ya, nggak disebut-sebut. Jadi nggak di gereja. Nah itu satu. Kemudian misalnya Saul dengan Daud gitu kan. Setiap kan mulai Saul, Daud dan Salomo itu kan diurapi oleh Tuhan langsung gitu ya lewat Samuel. Nah ketika pengurapan itu kemudian diangkat, diambil oleh Tuhan, kan dia hilang orientasi. Tuhan utus, dalam tanda petik utus Daud menenangkan, dilihat sebagai musuh, sebagai saingan gitu. Kenapa? Karena dia masih berambisi mau jadi raja. Dan kalau lihat kisah terakhirnya Saul itu kan sedih juga gitu kan. Dia berusaha untuk selamat dengan cara menyamar dan lain sebagainya, tapi akhirnya kena juga dia gitu. Nah sementara Daud ya dia berusaha untuk memahami dan sekaligus menghormati Saul yang adalah orang urapan itu gitu. Nah jadi kalau tadi saya bilang ambisi yang kemudian bergeser menjadi ambisius bisa ada dalam perilaku ibadah, tapi juga bisa banyak terjadi dalam perilaku sosial, politik, atau ekonomi gitu. Nah, yang dalam kehidupan beragama kita bisa lihat misalnya seorang Saulus yang dia sangat berambisi, ambis banget dia gitu ya untuk menghabiskan orang Kristen. Tapi kan kemudian ya ceritanya jadi beda gitu. Ini penting bahwa jangan lupa kita sebagai manusia kita harus tetap ingat bahwa ada pencipta kita. Saul sempat lupa tuh gitu. Akhirnya kan dipegang, dijumpai oleh Tuhan. Dan ketika dijumpai oleh Tuhan, ambisinya satu, apa? Ya memuliakan Tuhan. Apapun konsekuensi ya dia hadapi gitu. Padahal sebelumnya kan beda. Sebelumnya dia minta surat kuasa, dia dalam tanda petik ingin mendapatkan tempat terhormat, dipuja, dipuji dan seterusnya gitu. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, dia tahu siapa dirinya gitu. Nah, terus kalau ambisi untuk misalnya Saul tentang tahtanya gitu ya, ada Isabel istrinya Ahab yang soal harta segala macam kan gitu. Ada seperti itu. Di Perjanjian Baru ada juga tuh suami istri. Siapa nih Pak? Ananias dan Safira. Mereka kan bilang, Rasul doakan kami. Nanti kalau ini laku tanahnya, kami akan kasih persembahan gitu. Ternyata kan enggak. Biasalah. Biasa maksudnya banyak terjadi. Nggak tahu sih, saya nggak tahu. Nah, jadi pip disensor. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab itu sebenarnya kan menjadi cermin besar ya buat kita ya. Oh saya ada di sini nggak nih? Saya ambisi di soal huruf di dalam kehidupan ibadah nggak? Atau dalam
ranah sosial, politik saya, pekerjaan saya, di pergaulan saya, atau di soal harta gitu. Jadi ambisius itu, orang yang sangat berambisi itu bisa di berbagai aspek gitu. Bahkan di gereja pun tadi ada ya? Di gereja pun ada gitu. Makanya Alkitab itu yang tadi saya sebutkan beberapa, itu bisa menjadi cermin ya untuk kita berefleksi gitu. Kita perlu berwaspada gitu. Kalau enggak ya repot. Nanti tanpa sadar kita merasa bahwa kita baik-baik aja, ternyata kita tidak baik-baik aja gitu. Atau udah melenceng gitu iya, ya Pak? Iya, seperti itu. Benar. Nah tadi Bapak udah mention nih terkait kita tuh bisa berambisi, sangat berambisi di berbagai aspek gitu. Salah satunya di gereja dan sosial politik. Nah kebetulan itu aspek yang akan kita bahas nih Pak. Iya, iya. Pertama mungkin tadi Bapak juga udah bahas tentang saya bahas tentang ini apa namanya raja, tentang raja dan tahta gitu lah ya, dari ceritanya Saul. Nah mungkin di masa pemilihan ini nih Pak, kita kan di gereja juga ada pemilihan gitu ya Pak, pemilihan diaken, penatua, pengurus, pelayan, korsek dan lain-lain gitu lengkap. Nah mungkin kita bahas yang di dalam gereja dulu nih Pak. Seru nih. Aduh tapi saya mungkin perlu banyak cerita lah dari Bapak. Kalau misalnya di dalam pelayanan kita nih, mungkin yang ada mengambil pelayanan di menjabat sebagai orang-orang yang punya jabatan tadi lah yang disebutkan. Nah itu tuh gimana sih sikap kita Pak? Apa yang harus kita jaga gitu? Mungkin ada aja mungkin yang pengen banget nih jadi A jadi B, saya nggak bilang deh jabatannya, nggak bilang. Nah, tapi mungkin Bapak kan mungkin tahu. Ini tidak nggak ngomongin satu atau orang-orang di Immanuel ya, maksudnya secara general aja gitu, bukan di GPIB doang, mungkin kan di gereja lain kita nggak tahu gitu. Kalau cocok pun ya puji Tuhan gitu. Pip, pelanggaran, prit. Ya, dalam perjalanan pelayanan ya memang banyak gitu ya, banyak modelnya. Tipe-tipe orang yang ambisius gitu. Contoh misalnya ketika pemilihan penatua diaken gitu. Ada 1-2 yang datang, telepon, khusus bicara gitu. Pak Pendeta, untuk periode ini saya tidak bersedia dipilih. Gitu. Tapi ketika sudah ketemu gitu, dia yang justru kampanye ke orang-orang bahwa ya saya tidak dipilih, saya tidak bersedia. Tapi kalau saya dipilih pun saya tidak menolak, katanya gitu. Saya nggak tahu sih Pak, saya nggak tahu. Tapi itu tadi yang Karin bilang kan, ini bukan di Immanuel. Dalam perjalanan kurang lebih 27 pelayanan, 27 tahun itu. Karena biasanya mungkin saya potong maaf ya Pak. Biasanya tuh kalau saya kan pernah, maksudnya di sekolah misalnya ada ketua roh krisnya gitu kan, atau kalau misalnya di sini ada pelkat dan lain-lain, di gereja lain juga sama lah, ada pengurus-pengurus dari remajanya atau mungkin beberapa kategorialnya. Yang saya sering temuin justru malah mereka tuh emang benar-benar menolak, nggak pengen jadi yang memegang jabatan tuh nggak pengen lah, tapi suka untuk join melayaninya. Kalau mungkin yang model seperti itu kami dapatkan ketika pelayanan di Singapura, di gereja Presbyterian Orchard. Saya dengan ibu dan anak-anak 4 tahun di sana, itu 2 tahun sekali itu ada pemilihan gitu. Susahnya minta ampun. Tapi mereka lebih cepat ya Pak, 2 tahun, tiap 2 tahun lebih sekali cepat. Ya? Gereja Presbyterian ya mereka. Susahnya minta ampun gitu. Secara intelektual oke, secara kedewasaan rohani pun oke gitu. Kemapanan oke gitu. Tapi ketika diminta untuk jadi anggota majelis misalnya, jadi pengurus, mereka bilang nggak usah lah gitu. Tapi setelah itu mereka nggak menghilang, tetap aktif.
Jadi yang Karin bilang itu ada gitu, seperti itu. Nah cuma kan yang menarik tadi, saya nggak tahu juga sih, itu nggak pernah menemukan. Nah yang berbeda justru di kita gitu ya. Saya mau bilang ya di GPIB. Kalau udah agenda 5 tahunan itu, wah rame gitu. Heboh ya Pak, heboh gitu. Mulai dari hal yang kecil-kecil pun diperebutkan gitu kan. Bisa jadi persoalan gitu. Saya pernah gitu ya punya pelayanan di satu jemaat. Kan biasanya ketika menentukan ini jadi diaken atau penatua itu ada beberapa catatan, beberapa pertimbangan. Lalu saya pernah udah panggil suami istri yang akan jadi presbiter itu suaminya. Dan dia sudah diaken di periode yang lalu. Saya bilang begini, nah saya amati, saya nilai bahwa rasanya beliau tetap cocok di diaken gitu. Dengan kualifikasi yang ada gitu ya. Terus panggil ngomong sama suami istri oke. Terus saya bilang gini, ya akhirnya dengan perjuangan-perjuangan ini Bapak, Ibu, saya tetap berharap Bapak tetap di diaken. Karena selama berapa tahun ini saya di sini, saya lihat Bapak punya ya kelebihan dalam tugas-tugas pelayanan sebagai diaken. Kunjungan cepat gitu ya, mau memperhatikan orang yang susah dan sebagainya. Oh ya, enggak apa-apa pendeta. Senang kalau misalnya Pak Pendeta udah memang lihat saya dengan jelas seperti itu gitu. Saya senang juga kan dapat respon seperti itu. Tapi keluar dari ruangan saya, dia marah-marah. Dia bilang, ini pendeta nggak benar, masa saya diaken tetap diaken katanya gitu. Wah rame gitu. Istrinya juga ikut marah gitu. Istrinya juga ikut marah. Tahu tuh pendeta kenapa ya katanya. Atau jangan-jangan nggak suka sama kami gitu. Jadi sebenarnya orang ini sudah punya ambisi. Itu tadi ada lingkungan ya. Lingkungan bilang begini, wah Pak kalau terpilih lagi pasti diaken. Karena sudah 2 periode jadi diaken kan. Pasti penatua. Ya kalau terpilih lagi untuk ketiga kali pasti penatua. Karena udah 2 periode jadi diaken. Wah ya itu kan terserah Tuhan segala macam. Ini sama kayak masalah tanah tadi ya Pak? Masalah tanah tadi, betul. Nah itu pelayanan seperti itu ada gitu ya. Jadi di lingkungan gereja, termasuk juga di pelayanan PAPT, di panitia atau apa gitu ada gitu. Pernah satu jemaat untuk membentuk panitia gitu ya. Di jemaat itu sekian belas tahun yang lalu gitu ya. Di jemaat itu yang jadi panitia itu cuma 2. Kalau enggak orang dari suku A, kalau enggak dari suku M gitu. Wuhnya langsung muncul di sini ya. Agak rasis gitu ya Pak. Nah terus waktu itu saya bilang begini, setelah saya 1 tahun pas mau panitia Natal, saya bilang ke majelis, ke PHM, saya usul Bapak ini ya, bukan dari suku A atau suku M gitu. Dia dari suku B. Oke. Masuk gitu. Dan di depan saya penatua dia bilang, oh ya nggak apa-apa Pak Pendeta gini. Saya panggil orang itu kan, orang itu bilang gini, Pak Pendeta jangan saya, karena selama ini belum pernah panitia dari suku saya gitu. Biar yang lain. Saya bilang enggak, saya lihat ada kok kemampuan gitu kan. Akhirnya sudah dipilihlah lalu kemudian dijadikan tugas. Mulai suara-suara yang tidak setuju bilang, nggak akan bisa dia itu. Selama ini kan kita yang buat gitu. Jadi ada ambisi-ambisi yang tersembunyi. Mulai dari hal-hal kecil sampai dengan hal yang besar. Itu ada gitu. Oke. Tadi di gereja udah nih Pak. Sekarang kita beralih nih sedikit ke topik yang lebih hangat lagi nih Pak. Kan sebentar lagi mau pemilu ya Pak. Nah mungkin ini lebih minta ini kali ya. Minta Bapak untuk sharing tanggapan Bapak tuh gimana sih terkait orang-orang kayak caleg, capres, atau mungkin yang nyalon-nyalon lainnya lah. Bukan di salon ya. Itu tuh gimana tanggapan Bapak dengan ambisi-ambisi mereka gitu. Dengan tujuannya mereka masing-masing. Bagus kalau misalnya tadi ambisinya emang untuk Indonesia ya. Yang emang itu tujuannya gitu. Tapi kalau ada yang punya kepentingan pribadi, nah itu
Bapak gimana sih ngelihatnya nih selama bentar lagi mau pemilu gitu? Yang pertama, sebagai warga negara atau dalam bahasa sederhana sebagai anggota keluarga bangsa ini, kita harus punya ambisi untuk bangsa ini. Bukan untuk sayanya, bukan untuk kelompok saya, bukan untuk partai saya, bukan, tapi untuk Indonesia. Nah, kalau bicara dengan mekanisme politik, berarti kan memang ada jalur-jalurnya yang bisa mempercepat mewujudkan ambisi saya untuk negara ini. Nah, yang harus diwaspadai adalah seringkali atau ya kadang-kadang muncul gitu ya, ketika ikuti proses ini, ternyata di sini sudah banyak kebiasaan, kultur yang kemudian membuyarkan ambisi kita untuk bangsa ini. Malah kadang-kadang ada yang mengatakan begini, nggak usah terlalu ideal, nggak usah terlalu idealis. Toh sama, kami semua juga begini gitu. Yang penting ada yang kita sumbangkan buat negara ini. Nah, yang soal lingkungan, kebiasaan yang membuat seperti itu yang perlu dicermati gitu. Artinya apa? Artinya bisa saja misalnya Karin caleg gitu, punya idealisme dan seterusnya untuk ini. Tapi di tengah jalan bisa putus. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang sudah dan memelihara kebiasaan itu. Gitu. Artinya mau yang saya katakan bahwa untuk setiap kita yang secara khusus punya ambisi untuk lebih jelas lagi memberi kontribusi secara politik, entah itu caleg atau apa, ya harus sadar nih, bukan hanya soal kita punya komitmen, kita punya harapan, kita punya cita-cita, tapi juga ada orang-orang yang bisa jadi kawan, tapi juga bisa jadi lawan. Maksudnya sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari. Jangan ketika jumpa, yang lawan ini kita tertipu sama dia, yang kawan ini kita salah gunakan gitu. Jadi perjalanan untuk mewujudkan kita punya ambisi bagi negara ini ada banyak kendala-kendala gitu. Disitulah perlu keteguhan hati. Disitulah perlu untuk itu tadi percakapan di awal kita, bahwa saya diciptakan Tuhan punya nilai. Nilainya saya harusnya menambah nilainya bangsa ini. Jadi saya sempat tuh lihat di sosial media ya, di YouTube ada dialog dari beberapa selebritis. Salah satu selebritis mengatakan salah satu komponis terkenal gitu ya, lagunya selalu hit gitu. Dia bilang begini, dulu saya nggak kenal Pak Presiden Joko Widodo katanya. Tapi sekarang saya ikuti, saya bangga. Kenapa? Karena melalui kepemimpinan beliau, Indonesia itu bisa disejajarkan. Dulu kalau ada summit meeting atau apa internasional, Indonesia berdirinya di pinggir-pinggir. Pak Jokowi ketika dia jadi presiden, dia menaikkan nilai bangsa ini. Dengan dia pun memberi nilai untuk bangsa ini. Total gitu ya. Terus si selebritis itu bilang, ya saya bangga sama beliau. Kenapa? Karena nilai diri Indonesia itu menjadi sejajar dengan Amerika, dengan Rusia dan lain sebagainya gitu. Seluruhnya kita nggak mendapatkan itu. Istilahnya jangankan dapat tempat, dilirik aja nggak gitu. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini juga menjadi penting buat kita, bahwa ketika mencalonkan diri jadi legislatif atau nanti kepala daerah gitu ya, atau juga ketika nanti di 14 Februari kita mengambil bagian untuk memilih. Ya, setiap orang punya ambisi, tapi dalam kaitan dengan sosial politik tadi, maka kita perlu jeli tujuannya mereka apa gitu. Apakah memberi nilai lebih untuk bangsa ini, atau memberi nilai lebih untuk kantongnya sendiri, atau untuk kelompoknya sendiri, atau kelompoknya sendiri gitu, atau untuk sesamanya, siapa, keluarga saya. Jadi maksud saya kita juga perlu dewasa gitu loh, perlu dewasa
kita punya cara pandang yang jelas untuk bangsa ini, sehingga ketika kita punya ambisi, orang lain juga punya ambisi, apalagi para caleg punya ambisi, kita bisa melihat dengan jelas nih. Sebenarnya apa sih yang diperjuangkan gitu. Sebenarnya apa yang ingin dicapai? Apakah kepentingan bersama atau kepentingan sendiri yang dibungkus dengan judulnya kepentingan bersama? Nah itu perlu jeli gitu. Betul. Ini mungkin untuk yang mau nyalek, soalnya kayaknya saya lihat tuh banyak juga sekarang anak-anak muda yang ikut nyalek gitu ya Pak. Biasanya kan kalau masih muda emang suka gampang terbawa arus gitu ya Pak. Semoga teman-teman yang ikut nyalek atau di sini ada Sobat Immanuel juga yang ikut nyalek bisa tetap teguh hatinya tadi ya Pak, bisa open-minded, open-hearted dan tadi ya tahu tujuan kita tuh sebagai manusia apa. Dan dari situ berkaca kalau di aspek sosial politik ini ya kita bisa melihat nilai siapa sih yang bisa diikutin supaya bisa menilai bisa menambah nilai bangsa kita. Ada dua hal Kak Karin. Orang kan bilang begini, kalau udah bicara politik itu nggak ada yang bersih. Pertanyaannya, kenapa kita nggak memulai menjadi politikus yang bersih? Berat ya Pak, karena berat. Saya nyerah. kan gitu kan, susah bukan berarti tidak mungkin. Iya kan, seringkali kan kita belum perang udah mundur gitu. Dengar kabarnya di garis depan begini gini, ternyata enggak kok, banyak pejuang yang bisa berhasil gitu. Ketika bicara komitmen, kebulatan tekad, lalu kemudian ditunjukkan dengan pendekatan cara yang baik begitu, akhirnya tercapai juga gitu. Jadi ya kita jangan meneruskan sejarah yang salah, tapi jadilah pelaku sejarah dan buat sejarah yang baru kan gitu. Ya, betul. Nah, yang kedua adalah kalau memang ada sobat Basa-Basi Immanuel, podcast Basa-Basi Immanuel sekarang mempersiapkan diri untuk Pilpres, saya mau bilang, angkat itu ambisimu dan letakkanlah untuk ambisi yang lebih besar, yaitu untuk Indonesia. Ada biaya mahalnya, ada. Ketika kalian kampanye perlu uang segala macam, ada cost-nya ada. Tapi percayalah, cost itu akan kembali dengan sendirinya tanpa harus menghalalkan segala cara yang kemudian akhirnya menjadi politikus yang kotor. Ada caranya gitu. Dan bukan hanya ada caranya, kalau kita baca dalam Matius 6 ayat mulai dari ayat 24 dan seterusnya, maka di sana dikatakan oleh Tuhan bahwa ya Tuhan melirik hati kita, Tuhan tahu kita dari tempat yang tersembunyi, dan Tuhan juga menyiapkan. Di situ baru benar tuh yang namanya God provide. Gitu. Itu bukan pembenaran baru. Bukan. Ya, baru benar itu. Ya. Karena kan kata firman kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Harus ada usahanya. Ya. Jadi kita bisa mensyukuri yang Tuhan beri. Kenapa? Karena kan kita udah cari dahulu kerajaan Allah. Prinsipnya, dasarnya udah benar. Jadi sekecil apapun berkat yang kita terima, kita akan bersyukur. Tapi kalau dasarnya, manual booknya kita nggak baca baik, Tuhan udah kasih besar keajaiban, kita bilang nggak ada. Nah seperti itu. Yap. Nah begitu ya Sobat Immanuel, tentang ambisi di berbagai aspek, salah duanya kali ya, di sosial politik dan di ibadah di gereja. Selanjutnya ada apa lagi? Nah selanjutnya karena sudah cukup lama, sebenarnya kita akan closing. Jadi kita harus mengendalikan ambisi kita. Supaya jangan mungkin sobat-sobat Immanuel jadi korban ambisi. Betul ya. Jadi karena kita mau realistis gitu ya Pak sama ambisi kita akan segera menyelesaikan podcast ini. Jadi Sobat Immanuel jangan kemana-mana, tetap di podcast Basa-Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Hai Sobat Immanuel, baik lagi di segmen terakhir podcast Basa-Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel.
Oke, ini demi menyudahi atau merealistiskan ambisi kita berdua di podcast kali ini. Kita tiba di penutup podcast ini. Nah, mungkin untuk merangkum dari 60 menit sekitar 1 jam lah ya. Sekitar 1 jam kita ngobrol nih tentang ambisi, dan Sobat Immanuel juga mungkin mendengar sampai 60 menit tentang ambisi ini. Kita udah bahas banyak banget tentang ambisi, dari yang personal gitu, dari diri sendiri, terus ada yang relasional dengan orang tua dan anak, sampai ke lingkungan yang lebih besar gitu ya, di gereja atau di sosial politik. Nah, mungkin yang mau aku rangkum atau mungkin yang aku tangkap gitu lah, poin yang aku paling tangkap itu dari bahasan podcast kali ini. Mungkin yang pertama itu tentang ambisi dan ambisius. Jangan sampai kita terlalu fokus pada satu orientasi sehingga kita jadi ambisius, jadi menghalalkan segala cara, jadi nggak peduli sama proses tapi lebih fokus sama hasil tadi ya, dan jadi nggak ngedengerin apa kata orang, dan akhirnya dampaknya jadi negatif gitu, baik buat kita ataupun buat sesama. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kita tadi ya Pak, yang dari orang tua dan anak. Dari kedua intinya tuh sebenarnya yang aku tangkap adalah gimana kita bisa open minded, open heart, dan mau sabar. Satu lagi, open hand. Open hand, apa nih Kak? Jadi kalau kita sudah open minded dan open heart, maka kita akan terbuka dengan setiap orang. Relasionalnya jalan. Relasional, ya betul sih Pak. Open hand jadi satu lagi ya, 3 O. Open mind, open heart, open hand. Dan mau sabar untuk bangun relasi dan dialog-dialog tadi yang perlu diulang. Kalau bisa tiap hari. Kalau lupa diingetin lagi. Nah itu mungkin poin yang aku ingat gitu ya Pak. Mungkin yang penting yang mau diangkat gitu untuk podcast kali ini. Begitu juga dengan tadi contoh-contoh dan mungkin tanggapan-tanggapan dari Bapak, dari kita tentang ambisi-ambisi yang ada di lingkungan kita, di gereja atau di aspek sosial politik. Tetap teguh teman-teman sama pelayanan atau mungkin sama ambisi kita masing-masing, dan semoga Sobat Immanuel ingat bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu menaruh nilai ya Pak, menaruh tujuan yang pada ujungnya ya buat memuliakan nama Tuhan gitu. Mungkin itu kali ya sekilas rangkuman dari 60 menit podcast ini gitu. Nah dari Bapak ada dari tambahan? Saya ada 3 hal, mudah-mudahan 3-tiganya saya ingat ya. Yang pertama itu ketika kita bicara tentang orang-orang yang ambisius, jangan kecil hati. Saya ilustrasikan seperti begini, kalau seorang ibu masak nasi itu, cuci beras, kan yang kotor naik. Tapi bukan berarti beras itu kotor. Dan mungkin kita itu di dalam beras itu. Maksudnya beras yang di dalam air itu, bukan yang naik. Yang saya mau katakan, kita nggak akan pernah menemukan hidup dunia yang bersih dari orang-orang ambisius. Pasti ada. Di sekolah, di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan gereja, pasti ada. Tapi ingat, mereka itu yang di permukaan. Ada banyak anggota keluarga, teman kerja, teman sekolah, di teman pelayanan yang punya ambisi tapi tidak ambisius. Itu harus kita aware tentang hal itu. Maksud saya jangan sampai nanti, wah di gereja ada orang ambisius, di kantor ambisius, udahlah gue mundur aja. Jangan. Ada masih banyak orang di bawah itu yang punya ambisi tapi tidak ambisius. Gitu. Nah, yang kedua, untuk bagaimana kita memelihara ambisi kita itu tetap on the track. Salah satu poin tadi sudah disebutkan oleh Karin adalah zaman kita sosial media ini kan kita selalu meng-capture hal-hal yang menarik, hal-hal yang bisa jadi viral gitu. Saya mau bilang begini, jadikan setiap momen orang tua dengan anak, istri dengan suami, atau
teman di kantor atau teman di sekolah, di capture tuh momen-momen yang bagus. Untuk apa? Untuk mengasah, untuk makin memoles ambisi kita. Artinya ada orang di luar diri kita, selain diri kita sendiri, yang membantu kita untuk makin mematangkan ambisi kita dan makin membuat ambisi kita itu bukan hanya diri kita bernilai, tapi juga berdampak buat orang lain. Gitu. Nah untuk itu tadi Karin udah bilang, untuk mendapatkan capture kan, kalau misalnya saya mau foto saya tunggu dulu sampai dapat bagus. Itu sabar ya Om. Ya, itu yang tadi Karin bilang kan, orang tua ke anak sabar, anak ke orang tua juga sabar, suami itu juga sabar, teman kantor juga sabar. Proses yang baik, hasilnya akan baik. Nggak perlu terburu-buru, gitu. Nggak perlu ada istilah yang mungkin Karin pernah dengar, ada slogan dari satu lembaga tertentu. Kata-katanya begini, we are not the first, but we are the best. Nah, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang the first, tapi nggak the best. Kita mau yang the best, walaupun tidak the first. Gitu. Begitu dalam relasional kita dengan orang tua, anak, dan seterusnya, kita jaga tuh yang terbaik. Nah, yang ketiga, akhirnya saya ingat tiga-tiganya. Yang ketiga, sama seperti Paulus bilang, ini ambisius sekali nih, tapi ambisiusnya itu diletakkan dalam kerendahan dan dalam kesadaran bahwa Tuhanlah pemilik segalanya. Kalau saya, Karin, kita semua Sobat Immanuel bisa bernilai dan berdampak, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi yang ketiga saya baca ayat yang dituliskan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ambisi-ambisi kita itu diletakkan untuk kepada Tuhan, gitu. Dan itu terjadi bukan karena kita hebat, kata Paulus, tapi karena kemurahan Allah. Sehingga di ayat yang kedua dibilang, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi ketika kita persembahkan yang terbaik, sesuai dengan kehendak Allah, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita tetap punya ambisi, tapi ambisi itu tidak ambisius. Justru ambisi itu bisa berkenan di hadapan Tuhan, lalu kemudian bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi dampaknya positif gitu. Dampaknya positif. Ya, begitulah Sobat Immanuel, bahasan kita nih, basa-basi kita tentang ambisi gitu ya. Nah, selanjutnya aku mungkin mau remind gitu ya, podcast Immanuel akan ada lagi di bulan selanjutnya pada minggu yang ketiga, akan update di hari Selasa jam 7 malam, 7:30. Mungkin kalau internetnya baik ya jam 7. Canda, tapi ditungguin aja, makanya dinyalain tuh loncengnya, di subscribe biar dapat notifikasinya. Ya. Podcast kita bisa didengerin di Spotify dan di YouTube. Kalau Sobat Immanuel mau dengar suaranya aja bisa buka di Spotify. Kalau mau lihat muka kita bisa lihat di YouTube. Oke, kalau gitu thank you Sobat Immanuel yang udah mendengarkan nih dan sudah memenuhi ambisi kita. Sekarang kita akan pamit undur diri, sampai ketemu di podcast Basa-Basi Immanuel yang selanjutnya. Bye Sobat Immanuel.